Resep pertama kita akan membuat jajanan pasar olahan dari singkong, yaitu lemet singkong. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 kg singkong yang sudah diparut. Ini berat bersih setelah dikupas kulitnya ya. Tambahkan 100 gram kelapa parut, 400 gram gula merah yang sudah diiris, setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, sisihkan dulu. Lanjut, siapkan 3 buah pisang kepok, kemudian dikupas kulitnya. Pisangnya kita potong kecil-kecil ya, seperti ini. Masukkan potongan pisang ke dalam adonan singkong, kemudian diaduk rata kembali. Nah, ini udah rata. Selanjutnya siapkan daun pisang untuk membungkus. Ambil 2 sendok makan adonan, kemudian letakkan di atas daun pisang. Diratakan dan bungkus adonan seperti contoh. Nah, seperti ini hasilnya, bungkus semua adonan sampai habis. Dan ini siap untuk kita kukus sampai matang kurang lebih 20-25 menit ya. Setelah matang, keluarkan kue dari kukusan dan biarkan dingin dulu. Nah, ini dia kudapan kita hari ini, olahan singkong dan pisang siap untuk disajikan. Kalau di daerah saya sering disebut dengan lemet. Resep lemet singkong kali ini saya kreasikan dengan menambahkan potongan pisang. Jadi saat dimakan ada sedikit sentuhan rasa seger dari pisangnya. Kalau suka aroma pisangnya lebih kuat lagi, pisangnya boleh ditambah 2 atau 3 buah lagi ya. Lemet ini rasanya enak, legit, agak padat tapi sangat lembut. Manisnya juga pas ya. Pokoknya ini enak banget, wajib untuk dicoba ya. Untuk resep kedua, kita akan membuat jajanan pasar olahan dari tepung tapioka, yaitu ongol-ongol tepung tapioka. Oke, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung tapioka, 700 ml santan kekentalan sedang. Ini saya tuang 250 ml dulu, kemudian ini kita aduk sampai tepungnya larut. Kalau udah larut, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan wajan, masukkan 200 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, lalu sisa santan kita tuang semuanya. Lalu dimasak sambil diaduk-aduk sampai mendidih dan gula merahnya larut. Oke, ini udah mendidih dan gulanya juga udah larut. Kemudian ini akan saya saring. Diamkan beberapa saat sampai larutan gula merah ini tidak panas lagi. Oke, ini udah nggak terlalu panas. Kemudian tuang larutan tepung tapioka yang tadi sudah kita siapkan, kemudian diaduk merata. Nah, untuk bahan terakhir tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian diaduk kembali. Oke, tahap selanjutnya adonan gula merah dan tapiokanya kita tuang ke dalam wajan anti lengket. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Disarankan tidak ditinggal-tinggal ya, tapi terus diaduk agar matangnya merata. Dan baiknya diaduk menggunakan spatula yang agak tebal karena saat adonan mulai matang, adonannya menjadi berat. Adonan ini bisa juga dikukus ya, tapi proses memasaknya lebih lama. Jika dikukus, adonan tuang ke dalam loyang yang udah dioles menggunakan minyak goreng dan kukus sekitar 50-60 menit.
Jika dimasak seperti cara saya ini, prosesnya lebih cepat, sekitar 20-30 menitan. Nah, ini kuenya udah matang sempurna. Kemudian matikan kompor, lalu biarkan beberapa saat sampai panas dari kue ini berkurang. Sambil nunggu kuenya, sekarang kita bikin untuk taburannya. Siapkan kelapa parut sebanyak 150 gram, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu campurkan merata. Kemudian kelapa parutnya kita kukus sampai matang kurang lebih 10-15 menit. Oke, kelapa parutnya udah matang, angkat dan biarkan hangat. Tahap selanjutnya, ambil kue kira-kira 1 sendok makan. Kemudian balurkan ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus. Seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Oke, ini dia sajian kita hari ini. Kue tradisional ongol-ongol tepung tapioka siap untuk disajikan. Kalau untuk jualan bisa dikemas dalam cup mika seperti ini. Tampilannya lebih menarik dan tentunya higienis. Rekomendasi harga jual mulai 2000-an ya, karena dikemas agak menarik. Oke, sekarang kita review hasilnya ya. Terlihat ongol-ongol ini sangat kenyal. Kue ini kenyal tapi super lembut, sama sekali nggak alot saat dimakan. Bismillah. Rasanya enak, manis dari ongol-ongolnya dan gurih dari kelapa parutnya. Jadi perpaduan rasa yang pas banget ya. Makannya nggak ngebosenin, jadi wajib banget untuk kalian recook ya. Resep yang ketiga, kita akan membuat jajanan pasar kue putu ayu. Oke, langkah pertama kita bikin topping kelapa parutnya ya. Di sini udah saya siapkan kelapa parut sebanyak 250 gram tanpa kulit area. Tambahkan seperempat sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung maizena. Tepung maizena sebagai pengikat agar kelapanya nggak mudah pecah atau ambiar ya. Kemudian kita campurkan merata. Lalu tambahkan daun pandan dan selanjutnya ini kita kukus sampai matang kurang lebih 10-15 menit. Setelah 15 menit ini kelapa parutnya sudah matang, langsung aja kita angkat dari dalam kukusan. Sambil nunggu kelapanya hangat atau nggak terlalu panas banget, kita oles dulu cetakan menggunakan minyak goreng. Kalau udah, kelapa parutnya kita tata dalam cetakan, kemudian ditekan-tekan agar memadat. Nah, ini udah selesai semua. Langkah selanjutnya siapkan wadah. Kemudian masukkan 2 butir telur, 180 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh garam. Karena takaran gulanya lebih banyak dari telur, maka sebelum ditambahkan SP ini kita aduk dulu sampai gulanya larut ya. Oke, ini gulanya udah larut, kemudian matikan sebentar mixernya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, boleh pakai TBM atau valet. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi sampai putih, kental dan berjejak. Selanjutnya masukkan bahan kering, ada tepung terigu 200 gram dengan cara diayak agar tidak bergerindil. Kemudian tuang 200 ml santan. Santannya saya ambil dari 1 saset santan instan ditambah dengan air hingga mencapai 200 ml. Lalu nyalakan kembali mixernya. Ini kita mixer sebentar aja, tidak lebih dari 30 detik menggunakan speed yang paling kecil atau nomor 1. Jangan terlalu lama agar tidak overmix. Nah, hasil akhirnya seperti ini, adonannya kental tapi mengalir. Nah, untuk bahan terakhir tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian ini kita aduk menggunakan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Konsistensi adonan kental tapi mengalir jika sudah matang. Kuenya akan kokoh tapi lembut dan nggak mudah pecah, jadi mudah dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya tuang adonan kue putu ke dalam cetakan. Oke, adonannya udah selesai semua dituang ke dalam cetakan. Selanjutnya ini kita kukus, masukkan ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Ini kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit kuenya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam kukusan. Oke, kukus semua adonan yang masih antri ya. Nah, seperti ini hasilnya setelah saya keluarkan dari dalam cetakan. Hasilnya cantik banget. Ini dikeluarkannya cukup mudah ya. Hasilnya seperti ini, cantik banget.
Tipsnya agar mudah dikeluarkan dari dalam cetakan, setelah kuenya diangkat dari dalam kukusan, biarkan dulu 2-3 menit baru kita keluarkan dari dalam cetakan. Karena cetakan saya terbatas, jadi di sini cetakannya saya pakai beberapa model ya. Kelihatan kuenya ini kokoh, walaupun kokoh kue ini sangat lembut ya dan tidak pecah saat dikeluarkan dari dalam cetakan. Topping kelapa parutnya juga solid dan saling mengikat karena tadi kita tambahkan tepung maizena. Oke, sekarang kita icip-icip ya, bismillah. Rasanya enak, lembut, ada rasa gurih dari kelapanya, ditambah aroma pandannya juga berasa, manisnya dapat, gurihnya dapat dalam satu gigitan. Oke, itu tadi 3 resep jajanan pasar yang rasanya enak, bikinnya mudah, dan wajib untuk dicoba. Semoga bermanfaat ya, makasih udah nonton, wassalamualaikum.